Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leta Wahyuni, mahasiswi Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan bagaimana cara mengetahui suatu informasi yang sudah diberikan oleh suatu perusahaan sudah dapat diterima dengan baik atau belum oleh target pasar. Komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata seperti presentasi, diskusi, dan lain-lain. Dalam hal ini, intonasi dan kalimat yang digunakan sangat penting. Informasinya harus jelas agar dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal disampaikan melalui gestur tubuh atau ekspresi wajah, serta dalam penyampaian pesan ini tidak melalui kata-kata. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini seperti gambar, simbol. Nah, dalam komunikasi tertulis ini, penyampaiannya harus ringkas dan jelas, karena dalam penyampaiannya tidak bisa disampaikan lewat kata-kata, karena memiliki data yang rumit, seperti data statistik dan lain-lain. Kemudian bentuk komunikasi yang baik harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama harus jelas, singkat, konkret, benar, masuk akal, lengkap, dan sopan. Kemudian selanjutnya, keterkaitan antara komunikasi yang disampaikan perusahaan sudah diterima dengan baik atau belum oleh target pasar, kita dapat menganalisanya dari adanya kepuasan pelanggan yang mempengaruhi omset penjualan. Jadi gini, apabila pelanggan merasa puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita, tentu permintaan akan meningkat. Omset penjualan juga akan naik, di sisi lain investasi pun akan meningkat dan memperbaiki citra perusahaan. Tentu ini merupakan dampak dari penyampaian pesan yang sudah diterima dengan baik oleh target pasar. Kemudian sebaliknya, jika pelanggan tidak merasa puas dengan produk kita, dengan pelayanan kita, permintaan akan menurun, kemudian omset penjualan juga akan menurun, di sisi lain investasi pun juga akan menurun. Nah, ini merupakan dampak dari informasi yang kurang baik diterima oleh target pasar. Dan keterkaitan antara komunikasi yang baik dengan target pasar sangat penting. Dengan mengetahui target pasar, kita akan lebih bisa mengkomunikasikan produk dengan lebih baik lagi. Tujuannya untuk memenuhi target pasar dan juga untuk memenuhi produk yang akan kita komunikasikan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi yang baik dalam bisnis menjadi sangat penting untuk kemajuan bisnis, terutama target pasar. Dengan komunikasi yang baik, bisnis dapat memasarkan produk yang lebih baik lagi, kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Di sisi lain, komunikasi yang baik kepada konsumen dapat diterima dengan baik dan berdampak baik juga untuk perusahaan, terutama kepada kemajuan bisnis dan pencapaian target.